Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham Firmansyah, dan dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi penting dalam mata kuliah teori organisasi, yaitu mengenai penerapan teori organisasi dalam dunia nyata melalui studi kasus pada PT Toyo Indonesia. Dalam presentasi ini, saya akan membahas secara komprehensif mengenai jenis dan bidang usaha perusahaan, skala dan struktur organisasi, serta visi dan misi yang menjadi arah gerak seluruh aktivitasnya. Saya juga akan meninjau bagaimana organisasi ini berinteraksi dengan lingkungan eksternal, sejauh mana keterbukaannya terhadap perubahan, serta faktor-faktor eksternal yang menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pengelolaan organisasi. Tak hanya itu, saya juga akan mengurai teori organisasi yang paling relevan dengan desain organisasi yang diterapkan, serta bagaimana struktur tersebut mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Terakhir, akan dibahas pula evaluasi terhadap budaya organisasi dan gaya kepemimpinan yang dominan, serta bagaimana keduanya berpengaruh terhadap produktivitas karyawan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana teori-teori organisasi tidak hanya menjadi konsep akademis, tetapi juga diterapkan langsung dalam dunia industri untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan daya saing yang tinggi. Selamat menyimak dan semoga presentasi ini bermanfaat. PT Toyo Indonesia adalah perusahaan penanaman modal asing atau PMA yang bergerak di bidang manufaktur komponen otomotif, khususnya komponen elektronik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Perusahaan ini merupakan bagian dari grup Toyo Indonesia Corporation yang berpusat di Jepang dan menjadi salah satu pemasok utama bagi berbagai perusahaan otomotif ternama seperti Honda, Suzuki, dan Yamaha. Toyo Indonesia sendiri berdiri sejak 1947 dan telah berpengalaman lebih dari 70 tahun dalam bidang produksi komponen elektronik otomotif. Sebagai bagian dari strategi globalisasi dan ekspansi pasar, Toyo Indonesia membentuk beberapa anak perusahaan di luar Jepang, salah satunya berada di Indonesia. Maka pada tahun 2001, PT Toyo Indonesia resmi didirikan dan memilih lokasi di kawasan MM 2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Indonesia dipilih karena memiliki potensi pasar otomotif yang besar, tenaga kerja terampil yang tersedia, dan lokasi yang strategis untuk ekspor dan impor. Kemudian visi perusahaan menjadi perusahaan manufaktur komponen otomotif terdepan yang mengutamakan kualitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat global dan lingkungan. Kemudian, misi perusahaan. Yang pertama, menyediakan produk berkualitas tinggi yang aman, andal, dan memenuhi standar global untuk kendaraan bermotor. Yang kedua, mengembangkan teknologi dan inovasi secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan industri otomotif masa depan. Yang ketiga, menjaga kepuasan pelanggan melalui peningkatan mutu, pengiriman tepat waktu, dan pelayanan yang prima. Yang keempat, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, budaya kerja yang positif, dan keselamatan kerja. Yang kelima, menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk kontribusi terhadap masyarakat dan keberlanjutan industri. Baik, di sini ada struktur organisasi yang diterapkan di PT Toyo Indonesia. Untuk pimpinan paling tertinggi di perusahaan ada presiden direktur, kemudian dibantu oleh wakil presiden direktur, lalu kemudian terdapat 11 divisi yang menopang perusahaan. Pertama ada manajer production 1 assembling, manajer production 2 molding, manajer production engineering, manajer quality control,
manajer VNJ, manajer purchasing, manajer finance, manajer sales, manajer receiving, manajer PPC, dan manajer shipping. Apakah organisasi ini terbuka terhadap perubahan lingkungan? Jawabannya adalah ya. PT TOI Indonesia merupakan organisasi yang terbuka terhadap perubahan lingkungan. Hal ini tercermin dari berbagai kebijakan, strategi, dan sistem kerja yang diterapkan untuk merespon dinamika eksternal, baik dari sisi teknologi, regulasi, pasar, maupun sosial. Bukti keterbukaan terhadap perubahan lingkungan. Yang pertama, perubahan budaya Kaijeng atau Continuous Improvement. Penerapan budaya Kaijeng atau Continuous Improvement. Karyawan di semua level dilibatkan dalam proses perbaikan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa organisasi menerima dan mendorong perubahan sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari. Yang kedua, adaptasi terhadap perkembangan teknologi otomotif. Perusahaan mulai menyesuaikan proses produksinya untuk mendukung komponen kendaraan listrik dan elektronik modern yang lebih kompleks. Yang ketiga, responsif terhadap regulasi pemerintah. PT TOI Indonesia secara aktif menyesuaikan sistem kerja dan standar kualitas sesuai regulasi yang baru, seperti ISO 14001 untuk lingkungan, ISO 9001 untuk manajemen mutu. Yang nomor 4, pengembangan kompetensi karyawan. Perusahaan secara rutin memberikan pelatihan dan sertifikasi untuk menghadapi perubahan kompetensi yang dibutuhkan di dalam industri. Yang kelima, penerapan sistem digitalisasi. Penggunaan sistem IRV, otomasi produksi, dan pemantauan berbasis data real time menjadi bukti bahwa perusahaan mengikuti perkembangan teknologi industri 4.0. Lalu, ada faktor-faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi perubahan organisasi? Yang pertama, perkembangan teknologi otomotif. Perubahan teknologi yang cepat dalam industri otomotif seperti kendaraan listrik atau EV, sistem infotainment pintar, dan teknologi penggerak otonom menuntut perusahaan untuk terus berinovasi. Organisasi harus mampu mengadaptasi lini produksi, meningkatkan kompetensi SDM, dan mengintegrasikan sistem berbasis Internet of Things untuk memenuhi standar baru yang semakin kompleks. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah memiliki pengaruh besar, terutama yang berkaitan dengan regulasi emisi dan lingkungan seperti standar Euro 4 atau Euro 5. Lalu insentif untuk kendaraan listrik seperti pengurangan pajak dan subsidi. Kemudian peraturan ketenagakerjaan. Dan ketiga, organisasi harus menyesuaikan kebijakan produksi dan operasional agar tetap patuh terhadap regulasi yang berlaku. Nomor 3, kondisi ekonomi dan persaingan pasar. Fluktuasi nilai tukar, tingkat inflasi, dan daya beli masyarakat secara langsung mempengaruhi permintaan kendaraan dan suku cadangnya. Selain itu, persaingan dari pabrikan dalam negeri dan luar negeri, terutama dari Cina, India, dan Thailand, menuntut efisiensi operasional dan inovasi produk agar tetap kompetitif. Tuntutan konsumen dan OEM ada di nomor 4, atau Original Equipment Manufacturer. OEM seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki sebagai pelanggan utama memiliki ekspektasi tinggi terhadap kualitas, pengiriman yang tepat waktu, dan harga yang kompetitif. Konsumen akhir juga semakin menuntut kendaraan yang hemat energi, ramah lingkungan, dan memiliki fitur teknologi yang canggih. Perusahaan harus meningkatkan sistem quality control dan pengembangan produk berbasis kebutuhan pasar. Di nomor 5 ada tekanan lingkungan dan sosial. Isu lingkungan seperti pemanasan global dan limbah industri menuntut perusahaan untuk menerapkan green manufacturing, mengurangi jejak karbon, dan menerapkan prinsip circular economy. Selain itu, tekanan sosial mencakup ekspektasi terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, transparansi, dan kesejahteraan karyawan yang lebih baik. Teori organisasi yang paling relevan dengan perilaku serta desain organisasi yang dimiliki oleh PT TOI Indonesia adalah teori administrasi dari Henry Fayol yang termasuk dalam aliran teori organisasi klasik, serta teori kontingensi yang merupakan bagian dari teori organisasi modern. PT TOI Indonesia menerapkan struktur organisasi fungsional
di mana setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik sesuai bidang keahliannya, serta bagian produksi, engineering, PNGE, dan sebagainya. Pendekatan ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip manajerial dari Fayol, seperti pembagian kerja, division of work, otoritas dan tanggung jawab, disiplin, serta rantai komando yang jelas. Struktur fungsional yang formal dan hierarki ini mencerminkan praktik manajemen yang sistematis dan terorganisasi, sebagaimana digambarkan dalam teori klasik. Namun, dalam praktiknya, PT TOI Indonesia juga menghadapi berbagai dinamika eksternal seperti permintaan pelanggan OEM, Honda, Yamaha, dan lainnya, perkembangan teknologi otomotif, serta kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan juga menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap perubahan lingkungan eksternal. Dalam konteks ini, teori kontingensi menjadi relevan karena menyatakan bahwa tidak ada satu struktur organisasi yang paling ideal untuk semua situasi. Struktur organisasi harus disesuaikan dengan faktor lingkungan, strategi bisnis, serta teknologi yang digunakan. Dengan demikian, meskipun struktur dasarnya adalah fungsional, PT TOI Indonesia tetap mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan operasional dan perubahan lingkungan, sehingga mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi secara keseluruhan. Struktur organisasi yang fungsional yang mana diterapkan oleh PT TOI Indonesia secara umum mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam hal efisiensi operasional, spesialisasi kerja, dan pengendalian manajemen. Dengan pembagian tugas yang jelas sesuai bidang keahlian serta divisi produksi, engineering, quality, dan logistik, setiap departemen dapat fokus pada pencapaian target spesifiknya, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap tujuan keseluruhan perusahaan, yaitu menghasilkan produk berkualitas tinggi secara konsisten dan tepat waktu. Selain itu, struktur ini memungkinkan koordinasi internal yang lebih terkontrol karena adanya jalur komando yang terpusat dan sistem pelaporan yang jelas. Yang penting dalam lingkungan manufaktur dengan standar kualitas tinggi seperti yang diminta oleh pelanggan OEM. Namun demikian, struktur fungsional juga memiliki potensi hambatan dalam aspek fleksibilitas lintas fungsi dan kolaborasi antar departemen, terutama ketika perusahaan menghadapi perubahan teknologi atau permintaan pasar yang cepat. Oleh karena itu, agar struktur ini tetap relevan dan efektif, diperlukan komunikasi lintas fungsi yang baik, serta pemanfaatan tim lintas departemen dalam menyelesaikan isu-isu strategis. Selama tantangan ini dapat diantisipasi dan dikelola dengan baik, struktur fungsional tetap menjadi landasan yang kuat dalam pencapaian visi dan misi PT TOI Indonesia sebagai perusahaan manufaktur komponen otomotif kelas dunia. Budaya organisasi di PT TOI Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kerja khas Jepang seperti kedisiplinan yang tinggi, kerjasama tim, kaizen atau perbaikan yang berkelanjutan, dan orientasi pada kualitas. Budaya ini tercermin dalam aktivitas harian karyawan, mulai dari pelaksanaan 5S, seri Seton, Shoujo, Seiketsu, dan Shizuke, kemudian sistem kerja yang efisien, hingga fokus pada kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Budaya kerja seperti ini menciptakan lingkungan yang terstruktur dan mendorong karyawan untuk terus meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka secara berkelanjutan. Sementara itu, gaya kepemimpinan yang dominan di perusahaan ini cenderung menggabungkan pendekatan otoriter dan partisipasi, di mana atasan memberikan arahan yang jelas namun juga membuka ruang untuk diskusi, perbaikan sistem, dan saran dari bawahan. Gaya ini mendukung pencapaian target produksi dan kualitas secara konsisten, serta mendorong rasa tanggung jawab individu terhadap pekerjaan mereka. Secara keseluruhan,
budaya organisasi dan gaya kepemimpinan di PT Indonesia terbukti mendorong produktivitas karyawan dan kinerja organisasi secara umum. Hal ini terlihat dari stabilitas produksi, minimnya tingkat cacat produk, dan pencapaian target pengiriman tepat waktu kepada pelanggan. Sebagai contoh nyata, penerapan sistem continuous improvement atau Kaizen Suggestion telah mendorong karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide-ide perbaikan proses kerja yang berdampak positif terhadap efisiensi dan kualitas produksi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan teori organisasi dalam konteks nyata di PT Indonesia. Dari pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa desain organisasi yang fungsional, dukungan budaya kerja yang disiplin, serta keterbukaan terhadap perubahan lingkungan menjadi kunci utama dalam menjaga kinerja dan daya saing perusahaan. Teori organisasi bukan sekedar teori, tetapi menjadi pedoman nyata dalam membentuk struktur, perilaku, dan arah strategi organisasi yang efektif. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam memahami pentingnya struktur dan manajemen organisasi di dunia kerja. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.